bekerja sebagai penjual makanan di sekitar sini, Pak. 1 tahunan udah ada deh. Oh, berarti sudah berapa lama menggunakan styrofoam sebagai makanan? Udah styrofoam ada kali 6 bulanan. Soalnya baru nyoba juga pakai styrofoam. Apakah Bapak tahu bahwa ternyata di dalam styrofoam tersebut mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan? Kalau itu kurang tahu deh. Kurang tahu ya? Saya izin menjelaskan. Styrofoam itu terbuat dari butiran-butiran stirine yang diproses dengan menggunakan benzana atau benzene. Padahal benzana itu termasuk zat yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Biasanya styrofoam sering digunakan untuk pengemas makanan panas karena sifatnya yang dapat menjaga suhu makanan. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan styrofoam untuk makanan panas memiliki beberapa resiko kesehatan dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu styrofoam mengandung senyawa stirena yang dapat berpindah ke makanan terutama saat bersentuhan dengan makanan panas atau berlemak. Paparan stirena dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti gangguan hormon dan kanker. Senyawa kimia dalam styrofoam dapat mengganggu sistem endokrin yang mengatur hormon dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan stirena dapat meningkatkan resiko kanker. Selain itu, styrofoam sulit terurai dan mencemari lingkungan. Styrofoam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Ketika terurai, styrofoam berubah menjadi partikel kecil mikroplastik yang dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan hewan dan manusia. Saya punya solusi untuk Bapak. Solusi untuk mengurangi penggunaan styrofoam dapat menggunakan kemasan dari kertas daur ulang atau kertas food grade, contohnya kotak makan kertas, paper lunch box, atau twin wall. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita bisa membantu mengurangi dampak negatif styrofoam terhadap kesehatan dan lingkungan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nama Ibu siapa? Apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Boleh. Apa alasan Ibu tidak menggunakan styrofoam? Karena styrofoam itu kalau terkena panas bisa mengakibatkan kanker kulit. Ya. Nggak sehat, pokoknya intinya nggak sehat lah gitu. Jadi Ya. kita sebisa mungkin nggak pakai alat-alat yang bisa membahayakan kesehatan. Ya. Cara Ibu sudah baik dalam memilih kemasan karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan beresiko bagi kesehatan, seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam dan juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Solusi dari kami buat Ibu, tetap mempertahankan kemasan yang Ibu pakai saat ini. Secara tidak langsung, Ibu sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya infonya. Ya. Kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasa Almira Safitri dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 8 Tangerang Selatan. Saya di sini bersama dengan Nama saya Aris Hidayat. Saya penjual mie gacuan sama pangsit. Oke, jadi saya bersama dengan Mas Ari Hidayat. Bolehkah saya mewawancarai abangnya sebentar? Boleh nggak? Apa alasan abang tidak menggunakan styrofoam? Karena berbahaya buat kesehatan nggak? Baik, cara abang sudah baik dalam memilih kemasan karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Nah, saya punya solusi nih Bang. Solusi dari saya itu, Abang tetap mempertahankan kemasan yang Abang pakai saat ini. Secara tidak langsung, Abang sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam. Terima kasih Bang. Ya, selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Ricci Novan Nababan dari kelas 12 IPA 2.
Di sini saya sedang mengerjakan tugas kimia tentang bahaya styrofoam. Bolehkah saya mewawancara mewawancara Ibu sebentar? Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama itu apa alasan Ibu tidak menggunakan styrofoam? Karena styrofoam itu berbahaya dari bahan plastik gitu kan. Oh iya. Baik Bu. Cara Ibu sudah baik dalam memilih kemasan. Karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan berisiko bagi kesehatan, seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Jadi solusi dari saya buat Ibu tuh tetap mempertahankan kemasan yang Ibu pakai saat ini. Secara tidak langsung Ibu sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam. Oke. Udah. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak, perkenalkan saya dan teman-teman Muhammad Barakatullah sedang mengerjakan tugas kimia tentang bahasa styrofoam. Bolehkah kami mewawancarai Bapak Ibu sebentar? Boleh. Apa alasan Ibu tidak alasan Bapak tidak menggunakan styrofoam? Mungkin buat safety ya, karena kita jualan area kampus, jadi untuk lebih, kalau styrofoam kan zat-zatnya lebih, kalau anak kimia mungkin lebih paham kali ya. Iya. Jadi lebih pakai paper ball, mungkin lebih mengurangi lah sedikit banyak. Jadi sebelumnya nggak pernah pakai styrofoam? Belum pernah? Cara Bapak Sama paper ball pakai. Cara Bapak sudah baik dalam memilih kemasan karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan beresiko bagi kesehatan, seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam juga memiliki sifat yang sulit diterurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Solusi dari kami tetap mempertahankan kemasan yang Bapak pakai saat ini. Secara tidak langsung Bapak sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam. Terima kasih Pak. Selamat siang, Abang ya, perkenalkan saya dan saya Mutia Trutami dan teman saya sedang mengerjakan tugas kimia tentang bahaya styrofoam. Bolehkah kami mewawancara Abang sebentar? Ya, Boleh. Pertanyaannya, apa alasan Abang tidak menggunakan styrofoam? Gimana ya Kak? Sebenarnya mah dari bosnya nggak harus pakai styrofoam nggak, tapi emang karena kalau menurut saya sih sendiri styrofoam itu nggak bagus Kak. Oh gitu, oke. Cara Abang sudah baik dalam memilih kemasan karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia seperti stirena yang bisa larut dalam keadaan panas. Jika digunakan terus-menerus akan berisiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Nah, saya punya solusi. Solusi dari kami, Abang tetap mempertahankan kemasan yang Abang pakai saat ini. Secara tidak langsung, Abang sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam. Begitu, Bang. Gitu ya Kak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barakatullah. Saya menanya sudah berapa lama bekerja sebagai penjual makanan di sekitar sini Pak? Udah lebih dari 5 tahun kan? Sudah lebih dari 5 tahun. Sudah berapa lama Bapak menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan? Ya kurang lebih sama sih. Sama, kurang lebih. Apakah Bapak tahu bahwa ternyata di dalam styrofoam tersebut mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan? Oh, nggak tahu Mas. Kurang tahu ya? Kurang tahu ya. Styrofoam itu terbuat dari butiran-butiran stiren yang diproses dengan menggunakan benzana atau benzen. Padahal benzana itu termasuk zat yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Biasanya styrofoam sering digunakan untuk mengemas makanan panas karena sifatnya yang dapat menjaga suhu makanan. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan styrofoam untuk makanan panas memiliki beberapa resiko kesehatan dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu styrofoam mengandung senyawa yang dapat berpindah ke makanan, terutama saat bersentuh dengan makanan panas atau berlemak.
paparan stirena dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti gangguan hormon dan kanker. Senyawa kimia dalam styrofoam dapat mengganggu sistem ekdorin yang mengatur hormon dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan stirena dapat meningkatkan risiko kanker. Selain itu, styrofoam sulit terurai dan mencemari lingkungan. Styrofoam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Ketika terurai, styrofoam berubah menjadi partikel kecil atau mikroplastik yang dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan hewan dan manusia. Solusi untuk mengurangi penggunaan styrofoam dapat menggunakan kemasan dari kertas daur ulang dan kertas food grade, contohnya kotak makanan, kertas atau paperless box atau twin way. Makanan dari Kinovara Nawaban dari kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri Rahmat Tangsel mau melakukan wawancara tentang styrofoam. Jadi dengan ibu siapa Bu? Boleh tahu? Ibu Rahma. Oke, saya mau bertanya sedikit tentang ini. Sudah berapa lama bekerja sebagai penjual makanan di sekitar sini? 8 tahun. Oke, baik Bu. Yang kedua tuh, sudah berapa lama Ibu menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan? Ya, 8 tahun ya. Apakah Ibu tahu bahwa ternyata di dalam styrofoam tersebut mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan? Nggak tahu ya Bu. Oke. Saya kasih tahu Ibu kalau styrofoam itu terbuat dari butiran-butiran stiren yang diproses dengan menggunakan benzana atau benzene. Padahal benzana itu termasuk zat yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Biasanya styrofoam sering digunakan untuk mengemas makanan panas karena sifatnya yang dapat menjaga suhu makanan. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan styrofoam untuk makanan panas memiliki beberapa resiko kesehatan dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu styrofoam mengandung senyawa stirena yang dapat berpindah ke makanan, terutama saat bersentuhan dengan makanan panas dan atau rumah. Jadi solusinya tuh untuk mengurangi penggunaan styrofoam dapat menggunakan kemasan dari kertas daur ulang atau kertas food grade, contohnya kotak makan kertas atau paperless box atau liquid box. Pasti Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naswa dari kelas 12 IPA 2 asal sekolah SMA Negeri 8. Jadi hari ini saya ingin bertanya ke pedagang tentang styrofoam. Sudah berapa lama bekerja sebagai penjual makanan di sekitar sini? Kurang lebih 1 bulan, hampir 2 bulan. Sudah berapa lama abangnya menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan? Sejak waktu ini dibuka dari pertama 2 bulan. Apakah abangnya tahu bahwa ternyata di dalam styrofoam tersebut mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan? Jadi styrofoam itu terbuat dari butiran-butiran stirene yang diproses dengan menggunakan benzana atau benzen. Padahal benzana itu termasuk zat yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Biasanya styrofoam sering digunakan untuk mengemas makanan panas karena sifatnya yang dapat menjaga suhu makanan. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan styrofoam untuk makanan panas memiliki beberapa risiko kesehatan dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu styrofoam mengandung senyawa stirena yang dapat berpindah ke makanan, terutama saat bersentuhan dengan makanan panas atau berat. Paparan stirena dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti gangguan hormon dan kanker. Senyawa kimia dalam styrofoam dapat mengganggu sistem endokrin yang mengatur hormon dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan stirena dapat meningkatkan risiko kanker. Nah, solusi untuk mengurangi penggunaan styrofoam dapat menggunakan kemasan dari kertas daur ulang atau kertas food grade, contohnya kotak makan kertas atau paper lunch box atau twin wall. Jadi kayak gitu, Mas. Terima kasih.